Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisi-kisi soal PSAJ Bahasa Indonesia SMP tahun 2023-2024. Soal nomor 1. Disajikan 4 cuplikan teks yang diberi nomor, siswa dapat menentukan teks yang merupakan laporan hasil percobaan. Dari 4 pilihan hanya satu yang berupa laporan hasil percobaan, yang lain bukan. Ingat, laporan hasil percobaan, seperti contoh di buku paket halaman 17, dari tujuan sampai simpulan. Soal nomor 2. Disajikan teks laporan hasil percobaan, siswa dapat menentukan isi teks laporan percobaan. Untuk bisa menjawab soal ini dengan benar, baca dulu dengan saksama hingga bisa menemukan apa isi laporan percobaan tersebut, percobaan apa dalam laporan tersebut. Silakan dicocokkan dengan 4 pilihan, mana yang paling sesuai dengan teks laporan percobaan yang disajikan. Soal nomor 3 sampai nomor 5 adalah tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nomor 3 disajikan teks laporan hasil percobaan. Siswa dapat menentukan strukturnya. Ingat, struktur adalah bagian-bagian yang disampaikan secara urut. Dari bacaan yang ada termasuk bagian apakah itu, apakah tujuan, apakah kajian teori, apakah alat dan bahan, dan seterusnya. Silakan dicermati bacaan tersebut. Sedangkan soal nomor 4 disajikan teks laporan hasil percobaan. Siswa dapat menentukan istilah teknis. Ingat, istilah teknis adalah istilah khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu yang sedang dibahas. Misalnya istilah teknis dalam bidang kesehatan, ada vaksin, virus, imunisasi, amputasi, pingsan, dan lain-lain. Istilah teknis dalam bisnis misalnya deposit, portofolio, likuiditas, dan lain-lain. Silakan dicermati bacaan yang disajikan tentang apa. Lalu cari istilah teknisnya. Bisa juga dilihat di pilihan jawaban, mana yang paling sesuai dengan bidang yang dibahas. Soal nomor 5 tentang kata kerja aktif. Masih ingat, kata kerja aktif adalah kata kerja yang sedang melakukan pekerjaan bukan dikenai pekerjaan. Biasanya berawalan me, atau tanpa awalan. Contoh, membaca, menulis, makan, minum. Kebalikannya adalah kata kerja pasif. Contoh dimakan, diminum, dibaca, ditulis, dan sebagainya. Soal nomor 6 masih berkaitan dengan teks laporan percobaan. Dalam soal disajikan kalimat dalam laporan percobaan yang disusun secara acak. Siswa dapat menyusun dengan tepat. Silakan lihat di pilihan ganda lalu bacalah teks sesuai dengan urutan yang ada di pilihan ganda A, B, C, dan D. Manakah dari 4 pilihan yang paling logis bila itu adalah sebuah laporan percobaan? Soal nomor 7 dan 8 adalah tentang identifikasi gagasan pidato persuasif. Nomor 7 disajikan kutipan teks pidato persuasif. Siswa dapat menentukan isi pidato. Silakan baca dengan cermat dan pilih mana jawaban yang sesuai dengan isi teks pidato. Sedangkan soal nomor 8 disajikan kutipan teks pidato persuasif. Siswa dapat menentukan tema pidato. Silakan baca pada pilihan jawaban mana yang paling sesuai jika untuk tema bacaan dalam soal. Jangan buru-buru jawab ya, pastikan bahwa jawaban kalian sudah benar. Soal nomor 9 sampai dengan 11 masih tentang pidato persuasif. Nomor 9 dan 10 disajikan kutipan pidato persuasif, siswa dapat menentukan struktur pidato. Lagi-lagi tentang struktur, masih ingat? Struktur pidato berarti bagian-bagian pidato secara urut dari awal sampai akhir. Dari salam pembuka, sapaan kepada hadirin, pembukaan yang biasanya berisi ucapan syukur kepada Tuhan, lalu isi pidato, kemudian penutup yang biasanya berupa permohonan maaf, dan terakhir salam penutup. Silakan dicermati teks pidato yang disajikan, termasuk apakah itu? Gampang kan? Sedangkan soal nomor 11 tentang kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya dikenai pekerjaan, umumnya berawalan di, contoh, diambil, dibaca, ditulis, dan sebagainya. Silakan dicari dalam pilihan, manakah kalimat yang kata kerjanya berawalan di. Soal nomor 12 masih tentang pidato persuasif. Disajikan ilustrasi, siswa dapat menentukan teks pidato. Untuk bisa memilih jawaban yang benar, silakan dicermati ilustrasi yang disampaikan dalam soal, lalu cocokkan dengan pilihan yang ada, manakah dalam pilihan tersebut yang paling sesuai dengan ilustrasi. Untuk pilihan yang salah, biasanya ada kata-kata yang menyimpang dari ilustrasi atau tidak sesuai dengan keadaan yang dimaksud.
Soal nomor 13 dan 14 adalah tentang unsur-unsur dalam cerpen. Masih ingat tentang unsur? Dalam hal ini, unsur adalah sesuatu yang harus ada. Apa saja yang harus ada dalam cerpen? Ada tema, latar, amanat, sudut pandang, dan lain-lain. Kalau lupa silakan buka kembali buku paket atau buku catatan kalian. Soal nomor 13 disajikan kutipan cerpen. Siswa dapat menentukan sudut pandang cerpen. Sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama berarti tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah si pengarang sendiri. Dalam cerita tersebut menggunakan kata ganti aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah bahwa tokoh pelaku utama dalam cerita tersebut adalah orang lain. Bukan tokoh aku atau saya tetapi orang lain. Sedangkan soal nomor 14 menentukan karakter tokoh. Dalam cerita tersebut bagaimana karakter tokoh, apakah sabar, pemarah, suka menolong, dan lain-lain. Silakan pilih jawaban yang benar. Soal nomor 15 masih tentang unsur cerpen. Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan bukti karakter tokoh dalam cerpen. Misalnya karakter tokoh dermawan, buktinya misalnya suka memberi atau bersedekah. Karakter jahat, buktinya misalnya sering mencuri, menyiksa orang lain. Karakter rajin misalnya, sering bangun pagi, sering membersihkan tempat, datang ke sekolah atau ke tempat kerja lebih awal, dan sebagainya. Soal nomor 16 dan 17 tentang struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nomor 16 disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan struktur teks cerpen. Masih ingat struktur cerpen? Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah pengenalan. Rangkaian peristiwa adalah kejadian yang terdapat dalam cerpen, komplikasi adalah konflik atau pertikaian yang terjadi. Dan resolusi merupakan penyelesaian dari konflik atau masalah. Silakan dibaca dengan cermat kutipan cerpen tersebut. Apakah lebih tepat sebagai orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, atau resolusi? Sedangkan soal nomor 17 disajikan kutipan cerpen. Siswa dapat menentukan makna kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang memiliki kata kerja dengan menyatakan suatu makna dengan batin. Soal nomor 18 tentang menulis cerpen. Disajikan teks cerpen yang dirumpangkan bagian akhirnya, siswa dapat menentukan kelanjutan ceritanya. Dalam soal ini, silakan pilih jawaban yang paling tepat untuk menyambungkan cerita yang belum selesai pada soal. Untuk bisa memilih jawaban yang benar, silakan dicoba satu persatu pada pilihan untuk menyambungkan cerita atau peristiwa. Manakah yang sesuai? Kalau masih ragu, ulangi lagi dari cerita awal, lalu sambungkan dengan yang ada pada pilihan jawaban. Soal nomor 19 tentang identifikasi teks tanggapan. Disajikan kutipan teks tanggapan, siswa dapat menentukan kalimat kritikan. Kalimat kritikan adalah kalimat yang isinya menyampaikan kekurangan atau kelemahan yang biasanya juga dilengkapi dengan saran. Walaupun kritikan harus disampaikan dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang yang dikritik. Sedangkan soal nomor 20 adalah tentang isi teks tanggapan. Disajikan kutipan teks tanggapan, siswa dapat menentukan simpulan isi teks. Untuk soal ini, silakan dibaca dengan saksama kutipan teks tanggapan pada soal, lalu pilih simpulan yang paling tepat. Soal nomor 21. Disajikan kutipan teks tanggapan, siswa dapat menentukan topik atau masalah yang ditanggapi. Silakan dibaca terlebih dahulu kutipannya, lalu tentukan topik atau masalah apa yang tepat untuk kutipan tersebut. Manakah dari pilihan A, B, C, atau D yang sesuai? Soal nomor 22 dan 23 tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Nomor 22 disajikan kutipan teks tanggapan, siswa dapat menentukan strukturnya. Pelajari lagi di buku paket tentang struktur teks tanggapan. Soal nomor 23 disajikan kutipan teks tanggapan yang dirumpangkan, siswa dapat menentukan konjungsi dengan tepat. Ingat, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar kalimat, atau antar paragraf. Silakan dicoba satu persatu untuk diisikan ke bagian yang rumpang, dan pilih yang paling sesuai. Soal nomor 24 tentang menulis teks tanggapan. Disajikan satu paragraf teks tanggapan yang dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya. Silakan dicoba pilihan A, B, C, atau D untuk dimasukkan ke teks yang rumpang.
Mana yang paling sesuai dengan isi kalimat sebelum dan sesudahnya? Itulah jawaban yang tepat. Soal nomor 25 dan 26 adalah tentang identifikasi teks diskusi. Nomor 25, disajikan satu paragraf teks diskusi, siswa dapat menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama. Hal pokok apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? Itulah jawabannya. Sedangkan soal nomor 26, disajikan kutipan teks diskusi, siswa dapat menentukan pernyataan yang sesuai isi teks. Bandingkan antara pilihan A, B, C, dan D, manakah yang paling sesuai? Soal nomor 27 dan 28 tentang menyimpulkan isi teks diskusi. Nomor 27 disajikan kutipan teks diskusi, siswa dapat menentukan kalimat pendapat persetujuan. Silakan dicermati kutipan diskusi dalam soal, lalu tentukan manakah yang termasuk pendapat yang berisi persetujuan. Sedangkan soal nomor 28 disajikan kutipan teks diskusi, siswa dapat menentukan simpulan teks. Silakan untuk soal ini dibaca dan dipahami isi kutipan teks diskusi. Baca setiap pilihan dan bandingkan, mana yang paling sesuai untuk menyimpulkan isi teks tersebut. Soal nomor 29 dan 30 adalah tentang struktur dan kebahasaan teks diskusi. Nomor 29 disajikan kutipan teks diskusi. Siswa dapat menentukan struktur teks. Masih ingat tentang struktur teks diskusi? Ada pendahuluan, ada isi, dan terakhir adalah simpulan. Manakah yang paling tepat kutipan tersebut? Apakah sebagai pendahuluan, isi atau simpulan? Sedangkan soal nomor 30 disajikan kutipan teks diskusi. Siswa dapat menentukan kata emotif. Silakan dipelajari kembali kata emotif yang terdapat dalam buku paket. Soal nomor 31 dan 32 tentang menulis teks diskusi. Nomor 31 disajikan kutipan teks diskusi yang penggunaan kalimatnya tidak efektif. Siswa dapat menentukan perbaikannya. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan kata-kata yang berlebihan. Berlebihan karena ada dua kata atau lebih yang maknanya sama tetapi dipakai sekaligus. Contoh, banyak orang-orang. Di sini sudah dikatakan banyak tetapi masih digunakan juga kata ulang, orang-orang. Contoh lain, naik ke atas, masuk ke dalam, dan sebagainya. Sedangkan nomor 32 disajikan ilustrasi, siswa dapat menentukan teks diskusi. Silakan dipilih jawaban manakah teks diskusi yang sesuai dengan yang diilustrasikan dalam soal. Soal nomor 33 dan 34 adalah tentang identifikasi teks cerita inspiratif. Nomor 33 disajikan kutipan teks inspirasi, siswa dapat menentukan kalimat yang menunjukkan kepedulian. Pilihlah mana di antara jawaban A, B, C, atau D, yang menunjukkan kepedulian yang sesuai dengan kutipan. Nomor 34 disajikan kutipan teks inspirasi, siswa dapat menentukan rasa empatinya. Ingat, empati adalah merasa dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau sekelompok lain. Atau berarti juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Soal nomor 35 sampai 37 adalah tentang menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Nomor 35 disajikan kutipan teks inspirasi. Siswa dapat menentukan simpulan isi teks. Silakan dibaca kutipan teksnya, lalu pilih mana simpulan yang paling tepat. Nomor 36 disajikan kutipan teks inspirasi. Siswa dapat menentukan amanatnya. Amanat adalah pesan dari penulis untuk pembaca. Dari cerita tersebut, kira-kira ada pesan apa yang paling tepat untuk kita? Nomor 37 disajikan kutipan teks inspirasi. Siswa dapat menentukan hal-hal yang diteladani tokoh. Dari kutipan tersebut, hal positif apa yang bisa kita tiru dari tokoh yang ada dalam teks atau cerita? Soal nomor 38 dan 39 tentang struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Nomor 38 disajikan kutipan teks inspirasi. Siswa dapat menentukan struktur teks. Dari kutipan tersebut manakah yang paling tepat? Dalam struktur teks cerita inspiratif terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Silakan dibaca dengan cermat kutipan teksnya, lalu pilih jawaban yang benar. Sedangkan nomor 39 disajikan kutipan teks inspirasi. Siswa dapat menentukan jenis majas. Silakan dipelajari lagi tentang macam majas dan contohnya. Ada majas personifikasi, litotes, metonimia, hiperbola,
dan lain-lain. Soal nomor 40 tentang menulis teks cerita inspiratif. Disajikan kutipan teks inspirasi yang dirumpangkan. Siswa dapat menentukan kalimat yang tepat. Silakan dari pilihan jawaban dicoba satu persatu untuk mengisi teks yang rumpang, yang sesuai dan tidak menyimpang dengan isi kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Itulah kalimat yang benar. Demikian pembahasan kisi-kisi soal penilaian sumatif akhir jenjang SMP Kota Serang tahun 2023-2024. Semoga mendapat hasil terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.